Alkisah, pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor zebra yang bernama Simon. Simon merupakan putra dari pemimpin koloni zebra, sehingga ia dihormati. Walaupun demikian, Simon memiliki keunikan pada corak bagian tubuhnya. Setengah tubuhnya bercorak belang-belang seperti zebra pada umumnya, namun setengahnya lagi tak bercorak alias polos. Hal inilah yang membuat beberapa zebra dari koloni menertawakannya. Bahkan ada yang tak ingin berteman dengannya karena alasan Simon bukan merupakan hasil perkawinan zebra. Hari demi hari berlalu. Simon telah beranjak dewasa. Simon menjadi zebra yang kekar, tapi corak tubuhnya tak berubah sekalipun. Ayahnya yang menjadi pemimpin koloni pun semakin tua dan renta. Ia mulai memikirkan langkah apa yang akan ia ambil apabila suatu saat ia sudah mati, dan bukan lagi menjadi pemimpin koloni zebra. Hanya Simon yang terpikirkan oleh pemimpin koloni. Tapi hal ini ditentang oleh Jared. Jared merupakan tangan kanan dari ayah Simon atau penasihat. Jared merasa Simon belum layak memimpin koloni ini karena masih terlalu dini. Ia merasa dirinya lah yang sangat pantas memimpin koloni. Tapi ayah Simon tetap pada pendiriannya. Hingga pada suatu hari, Jared menuang racun ke kubangan tempat minum ayah Simon dan seketika mati. Sehingga ditunjuklah Jared sebagai pemimpin koloni karena telah menjadi tangan kanan ayah Simon yang paling lama. Setelah menjadi pemimpin koloni, Jared langsung mengusir Simon dari koloni. Ia menuduh Simon sebagai kutukan bagi koloni zebra karena memiliki corak yang tak biasa. Alhasil, Simon tak bisa melakukan apa-apa dan memilih pergi dari koloni. Simon pun berjalan tak tentu arah dan berusaha bertahan hidup dari serangan harimau. Ia berjalan sempoyongan karena kelaparan hingga pingsan. Saat terbangun, Simon terkejut karena telah berada di koloni kuda. Seekor kuda bernama Pedro pun merasa coraknya terlihat keren dan ingin berteman dengan Simon. Pedro pun memberi makanan kepada Simon dan beberapa pengetahuan bertahan hidup. Simon dan Pedro berjalan-jalan untuk mencari makanan. Tak sengaja, mereka melihat banyak bangkai koloni zebra yang berserakan. Simon dan Pedro pun melihat Jared yang masih hidup tapi kurus kering dan hampir mati. Mereka berdua terkejut melihat hal ini. Bangkai koloni zebra yang mati disebabkan Jared yang tak mampu menjadi pemimpin, memiliki sifat serakah dan tidak memikirkan koloninya. Tak berselang lama, dengan cepat kumpulan harimau datang menghampiri Jared dan bangkai zebra lainnya untuk dijadikan santapan. Pedro dan Simon pun bergegas meninggalkan mereka, lalu lari menyelamatkan diri. Tak ada yang bisa dilakukan Jared, yang tak bisa lagi bergerak selain pasrah menjadi makanan harimau. Nah, pesan moral yang terdapat dalam dongeng Simon si zebra yang sabar adalah: yang pertama, apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai. Jika kita berbuat jahat kepada orang lain, maka perbuatan jahat juga yang akan kita terima suatu saat nanti. Tetapi jika kita senantiasa menyebarkan hal baik, tentu hal baik pula yang akan menghampiri kita. Kedua, tak ada makhluk yang sempurna. Syukuri apa yang kita miliki, karena belum tentu yang kita miliki dimiliki orang lain. Yang ketiga, carilah tempat di mana kamu dihargai. Yang keempat, berteman dengan siapa saja. Jangan tutup dirimu untuk berteman dengan orang-orang hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras, dan lain-lain. Sekian.